Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du ba'datul karamin wal muhtaramin segenap para asatidzah, para imam rawatib, para pengurus dan DKM sejagat mubarak. Hadirin, malam ini kita fikih dan saya ada di halaman 14 baris kedua dari atas. Bacaannya ada di agak ke kiri, wa yukabbiru alaihi. Halaman 14 dua baris dari atas. Bacaannya wa yukabbiru alaihi. Salat jenazah. Wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala wa yukabbiru alaihi arba'at takbirat. Yaqra'ul Fatihata ba'dal ula yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah. Wa yusalli wa li salatil mayyit, dan bagi salat mayit al mahkumu bi islami, yang dihukumkan karena dia telah beragama Islam. Jadi hukum kewajiban mensalatkan jenazah itu karena dia Islam. Dan hukum menyalatkan jenazah itu bisa jadi wajib, bisa jadi haram, bahkan bisa jadi menyalahi keutamaan. Jadi nggak selalu wajib. Yang wajib itu salat jenazah dilakukan jika kana musliman ghairu syahid. Kalau dia orang muslim, maka hukumnya wajib salat. Ghairu syahid, dan dia bukan orang yang meninggal dalam medan perang, bukan orang yang mati syahid. Nah, itu wajib. Tapi kalau dia meninggalnya di medan perang, balikannya berarti ya haram. Ya, kalau dia tidak kana syahidah ma'rakatul kufar, kalau dia meninggalnya di medan pertempuran ketika melawan orang-orang kafir, perang mutlak antara muslim dengan kafir, antara muslim dengan orang-orang non-muslim, itu kalau dia meninggal berarti dia dihukumkan mati syahid dunia akhirat, maka haram disalatkan. Muharram. Yang kedua hukumnya haram. Ya, haram. Ausiktan orang jamayitan, atau bayi janin yang keguguran. Janin yang keguguran dan belum menginjak usia kandungan 4 bulan, di bawah 4 bulan. Baru 3 bulan hamil. Kemudian dia lahir, maka itu haram disalatkan. Apalagi kharaja mayitan, keluarnya udah mayit dan memang belum ada ruhnya. Ya, kafiran atau orang kafir juga haram disalatkan. Bisa wajib, bisa haram. Itu salat jenazah. Kemudian yang ketiga khilaful aula. Ada yang menyalahi keutamaan. Ya, menyalahi keutamaan itu seperti apa? Ini ada Tuhan. Diulang-ulang. Jadi keluarga minta ini sholat jenazah diulang. Kenapa? Dosanya terlalu banyak ini banyak. Jadi kalau sekali doang takut nggak diampunin, 2 kali, kalau perlu 3 kali. Itu menyalahi keutamaan. Ya, menyalahi keutamaan kalau gitu. Kalau tusanu ada sholat jenazah, maka tidak disunahkan untuk mengulang-ulang sholat. Kecuali yang nyolatin lain-lain. Kalau dulu ya orang meninggal, begitu udah dipastikan meninggal, langsung dimandiin, dikafanin, ditaruh di situ. Jadi yang nyalawat itu harus nyolatin. Boleh kalau begitu. Yang datang nyolatin, yang datang takziah nyolatin.
Yang datang takziah nyolatin. Kalau dulu begitu. Ya kebanyakan itu, apalagi di daerah-daerah santri atau orang-orang soleh yang meninggal, supaya banyak yang nyolatin. Karena uh, sholat jenazah itu adalah salah satu pemberian syafaat kita yang hidup ya terhadap orang yang sudah meninggal. Ya maka jenazah itu kata Nabi, al-mayyit yantafi'u bil hayy. Orang yang meninggal itu dia bisa mengambil manfaat dari orang yang hidup. Di antaranya itu, ya kalau dia udah pastikan meninggal, dia bisa mengambil manfaat dari orang yang hidup. Dengan cara apa? Mensolatkan. Ya, mensolatkan. Karena ketika kita mensolatkan jenazah, itu berarti kita memberikan syafaat sama dia, pertolongan sama dia. Maka sedapat mungkin kalau kita tahu kita punya waktu orang meninggal itu nyolati. Ini terkadang hari Jumat, ya udah tahu hari Jumat itu kita sholat Jumat diumumin sama DKM, jamaah untuk tidak bubar. Setelah selesai sholat Jumat kita langsung melakukan jenazah. Masih banyak yang bubar orang. Kata dia saya mau kerja, emang berapa lamanya nyolatin jenazah? Sampai setengah jam, sampai sejam. Habis nyolatin mau berangkat kerja silakan, mau aktivitas silakan, mau dagang silakan. Dan berusaha harusnya kita begitu ambil bagian. Kenapa? Kita berupaya nyelamatin orang di jenazah, di mayit. Kalau dia dosanya banyak, nanti bisa menjadi penyebab karena banyak yang nyolatin itu jenazah dibebasin, doanya diampuni dosanya. Kata Nabi, jenazah yang disolatkan oleh 3 baris orang mukmin. Kata 3 baris bukan berarti 3 orang mundur ke belakang semua. Di belakang imam berempat sholat. Imam atau imam bikin 3 baris. Orang cuma berempat. Bukan begitu. Ya, orang berempat bikin 3 baris. Sunahnya memang bikin 3 baris. Artinya dalam rasio kita kalau ada 3 baris berarti itu orang banyak. Nah ini kalau sebaris berapa? 25 orang. Kalau 3 baris, hitungannya kan banyak. 3 baris berarti 75 orang. Tuh. Ya udah 75 orang. Nah, kata Nabi kalau orang mukmin berkumpul 40 orang aja, tidak setama al-mukminun arba'un rajulan. Fafihi waliyyun min awliyillah. Kata Nabi kalau ada kumpul orang mukmin kayak begini nih, kumpul 40 orang, maka di salah satu kita ini pasti ada yang wali. Yakin itu pasti ada yang wali. Nabi yang katakan. Ya ini kita rata-rata wali, cuman bukan wali Allah tapi wali murid. Bukan wali Allah tapi wali santri. Yang dimaksud di sini wali Allah. Kenapa begitu? Kalau ada wali yang berdoa, pasti diterima doanya, pasti dijabah doanya. Tuh. Nah, berusaha kita begitu. Ya, karena salat jenazah itu adalah pemberian syafaat buat jenazah. Akhirnya gara-gara banyak yang nyolatin lebih dari 3 baris, 4 baris, bahkan lebih dari 100 orang. Hadis saya kata Nabi kalau seorang jenazah disolatkan oleh 100 orang, wajibat lahul jannah. Jaminan. Kalau disolatin 100 orang, berarti itu jenazah wajib masuk surga. Artinya apa? Dosanya diampuni. Kan dosanya banyak dia. Urusan dosa, ngampuni dosa bukan kita yang punya hak kita. Dosanya banyak atau sedikit, masalah Allah mengampunin atau enggak, mau hapusin apa enggak, itu hak Allah. Tapi boleh jadi karena banyaknya orang menyolatkan Allah ampuni. Itu artinya apa? Orang yang banyak iba sama dia, banyak kasihan sama dia, banyak menolong sama dia, banyak berikan sabar sama dia. Dan keuntungannya kalau tujuan aja diampuni oleh Allah, kita yang nyolatin ikut diampuni. Ya kata Nabi as-salatu alal maghfur ghufirullah. Mencolatkan jenazah yang diampuni Allah, yang nyolatin diampuni. Nah, jadi untuk mendapatkan ampunan, nah itu nggak mesti kita istighfar, kita nyolatin orang, mendoain orang, kita dapat ampunan. Kita mendoain orang mukmin, maka sunnah kita mendoakan orang mukmin. Kata Nabi, siapa orang yang mendoakan orang mukmin 27 kali dalam sehari, maka dia mendapatkan ampunan. Wajib mendapatkan ampunan. Tuh. Jadi sebelum Allah ampuni dosa yang orang kita mohon ampun, ya kan doa mayit itu kan Allahumma gfir lahu, ya Allah
ampunin dia. Warhamhu, rahmatin dia. Kalau kita mendoakan orang, apa kata Allah dalam hadis qudsi? Walaka mislu dzalik. Kamu dapat bagian yang sama. Kamu mohonin ampunan buat jenazah, kamu dapat ampunan secara otomatis. Kamu mohonin rahmat buat jenazah, secara otomatis kamu dapat rahmat. Tuh. Maka jangan berhenti kita doain orang. Jangan batasi diri, orang udah meninggal itu udah gak ada hubungan sama kita. Kata siapa? Ya sebagian orang katakan orang udah meninggal gak ada hubungannya sama kita. Kata siapa? Kalau gak ada hubungannya, ngapain Allah wajibin mandiin? Kan gak ada hubungannya. Kalau dia katakan orang udah meninggal gak ada hubungan sama yang hidup, nah jangan dimandiin, suruh mandi dewe. Suruh mandi sendiri. Jadi kalau ada orang yang katakan orang udah meninggal udah gak ada hubungan sama kita, besok keluarga lu mati jangan dimandiin, suruh mandi dewe. Suruh mandi sendiri. Lah mengapa? Kan udah gak ada hubungan sama kita. Ngapain dimandiin? Nggak usah dibungkus, dia suruh bungkus sendiri. Nggak usah gali kuburan, suruh gali kuburan sendiri. Nggak usah dikuburin, ngubur sendiri. Nah, itu artinya bahwa orang yang udah meninggal dengan orang yang hidup itu masih ada hubungan. Bahkan kata Nabi, al-mayyit yantafi'u bil hayy. Orang yang udah meninggal aja bisa mengambil manfaat dari orang hidup. Apa salah satunya? Ini doa. Dia ambil manfaat, dia udah gak bisa lagi minta ampun, dia udah gak bisa lagi cari pahala. Tapi berkat permohonan ampun dari orang, dia dapat ampunan. Karena sholat dari orang, dia dapat ampunan. Tuh. Nah, maka ada khilaful ula, yaitu diulang lagi. Saya minta keluarga minta ini kepada jamaah, ya tolong sholatin keluarga saya 3 kali. Sekali ulang salam, ulang lagi 2 kali, 3 kali. Tenang aja, yang mau kerja, yang mencari duit tenang. Kita udah siapin amplop 1 orang 1 juta. Biar begitu bola namanya. Kan kadang-kadang orang buru-buru mau kerja karena takut kehilangan itu tadi duit, the time is money. Waktu duit. Nah, kita kan pikirnya duit doang. Kalau kata kelihatan orang lihat kita di otak kita duit mulu isinya. Gocengan, cobaan. Nah, karena pikiran kita duit, gak lepas dari duit. Itu tadi Jumatan, orang kenapa buru-buru pada hal itu. Kalau dia nyolatin, apalagi nyolatin di hari-hari utama seperti hari Jumat, itu sangat dianjurkan. Di hari-hari utama seperti hari Arafah, ada orang meninggal di hari Arafah, itu hari utama, sunnah, sangat disunahkan. Ada orang meninggal di bulan Ramadan, sangat disunahkan. Ada orang meninggal di hari Tarwiyah, di hari Raya Idul Fitri, ya di hari Raya Idul Adha, di hari-hari Raya utama, di hari Nisfu Sya'ban, itu di hari-hari utama sangat dianjurkan bagi kita untuk ikut mensolatkan kalau ada orang yang meninggal. Kenapa? Orang yang meninggal di hari-hari utama itu dapat ampunan. Kalau Nabi orang yang meninggal di hari Jumat atau sebelum hari Jumat atau setelah hari Jumat, kata Nabi bebas daripada adab kubur. Itu mengandung pengertian bahwa diampuni dosanya. Orang yang nggak dapat adab kubur itu kan orang yang punya dosa. Kalau yang punya dosa mau mati hari apa juga tetap diazab. Kalau orang kafir dia mati bulan puasa juga. Dia mati bulan Ramadan, mati malam Lailatul Qadar. Kalau dia emang itu nggak dapat ampunan, tetap diazab dalam kubur. Tapi kalau orang mukmin, Allah begitu kasih sayang sama kita, terutama kita umat Nabi Muhammad SAW. Nah, itu dulu. Ya, atau kita udah ikut nyolatin tadi. Ada datang ulama besar, ya guru kita, kiai kita baru datang, beliau nyolatin. Kita ngikut sholat lagi ngulang sama orang-orang yang soleh, sama orang-orang yang alim, apalagi seandainya itu yang nyolatin wali, sunnah kita ulang sholat kita, jangan itu sholat jenazah, sholat fardu juga. Kita udah selesai sholat nih, ya udah saya sholat. Nah, apalagi sholat sendiri, tahu-tahu ada orang datang, orang alim, orang soleh, apalagi dia wali, sunnah kita ngikut ngulang. Nah, kecuali itu. Tapi kalau dibikin sholat jenazahnya 2 kali, jadi juga orangnya 3 kali, jadi juga orangnya, itu namanya menyalahi keutamaan. Namanya dalam hukum fikih disebut khilaful aula.
Ada waktunya juga nyolatin jenazah. Ya dahulu biguslil mayyit. Waktu menyolatin jenazah itu setelah dimandikan itu jenazah. Ya setelah dimandi itu jenazah, kata kita ya pasti. Oh iya, kalau kita nyolatin di sini, seandainya kita sholat goib, termasuk sholat goib. Maaf, pada keluarga kita di kampung, jadi Medan, umpama, ya dia meninggal pagi, kita undang orang, ya nyolatin, jam berapa? Jam 10. Ya saya ngundang nyolatin jam 10. Padahal sholat jenazah belum dimandiin, nggak sah kalau kita di sini. Termasuk begitu maksudnya. Kata-kata udah selesai dimandiin, sudah dimandiin itu jenazah. Bukan berarti kita nyolatin langsung, udah pasti itu jenazah dibungkus. Udah sholatin, udah dikapanin. Udah disolatin aja, udah dikapanin. Belum boleh disolatin. Saya mau nyolatin, saya buru-buru mau pergi. Karena saya pesen tiket ini ntar jam 12 berangkat. Kalau saya ikut nyolatin ntar habis zuhur, nggak keburu saya ketinggalan pesawat, ketinggalan kereta. Jadi saya nyolatin duluan. Lalu orang belum dibungkus, nggak mau saya duluan. Nggak bisa. Hukum itu nggak bisa kita atur sendiri. Ada ketentuannya, ada kaidahnya. Nah, ada syaratnya. Nah, ada waktunya. Jadi ada waktu mensolatkan jenazah itu waktu hayat bigus dan mayyit. Ya, yaitu waktunya mensolatkan jenazah itu setelah yakin jenazah itu sudah dimandiin. Sehingga kalau kita mensolat jenazahnya goib, keluarga kita yang tidak luar daerah, keluarga kita yang di luar negeri, umpamanya kita punya keluarga di luar negeri, ya kita punya saudara, punya keluarga lagi pergi haji meninggal, ya kita ngajak orang, ya di sini, ya saya Jumatan nih, ada keluarga saya lagi bikin haji meninggal, saya undang habis ini kita sholat jenazah goib. Buat siapa? Saudara saya, keluarga saya, atau orang tua saya lagi di Mekah. Dan di sana sholatnya disasar. Di sana baru selesai itu sholatnya disasar umpamanya, atau di Johor, Johor juga di sana. Lah Johor di sana, di sini kan beda. Lah kita di sini Johor, di sana baru jam berapa? 4 jam mundur ke belakang. Jam 11, 10, 9, jam 8 baru sore. Nah, kan masih jauh banget. Seharusnya jam berapa di sini di Mekah? Johor, habis sholat Jumat. Habis Jumat kita di sini nyolatin. Atau habis Johor kita nyolatin. Belum dimandiin itu jenazah. Kalau udah dimandiin itu baru sholat. Nah itu ya syaratnya sama kayak sholat biasa. Ya satu suruh Tuhan, syarat sholat jenazah itu kan suruh disolat sama sholat yang biasa itu untuk aurat, ada kiblat, ya wudu, sama itu masalahnya. Ya sama. Nah itu ya dalam sholat jenazah. Ya wala sholatil mayyit ya al-mahkum bi islami arba'at arkanun sab'ah. Ada rukun, ada 7 rukunnya. Ya, ada 7 rukunnya. Yang pertama, al-awwalu an-niyat. Wajib niat, wajib muqaranatuha li takbirat tahrum. Wajib disertakan niat waktu takbiratul ihram. Ya, waktu takbiratul ihram. Wa tajibu niatul fardhi dan wajib niat salat fardu. Sholli ala hadal mayyit. Itu ya tetap begitu. Ya, tetap harus diyakini, diniatin itu sholat fardu. Saya sholat ini jenazah. Niatnya itu ya sholli ala hadal mayyit. Ya seumpama sholli ala hadal mayyit. Kalaupun nggak perlu menyebutkan itu mayyit, ya mayyit namanya siapa nggak usah disebut. Sholli ala mayyit di fulan bin fulan nggak usah. Takutnya salah. Ya takutnya salah. Ya makanya udah sholli ala hadal mayyit, sholli ala hadal mayyit. Nah, udah begitu. Atau sholli ala man sholla alaihi imam. Saya sholat seperti imam nyolatin di jenazah. Boleh. Ya, sholli ala man sholla alaihi imam. Saya mensolatkan di jenazah seperti mensolatkannya imam. Boleh begitu. Jadi nggak perlu disebut namanya. Tapi sholli ala hadal mayyit. Ya, itu yang wajib. Nah, itu yang wajib. Arba takbiratin fardu kifayah itu enggak perlu, enggak wajib. Ya yang wajibnya itu sholli ala hadal mayyit. Saya mensalatkan ini jenazah. Wajibat salah.
saya, kata-kata usolli ala, saya wajib mensolatkan ini jenazah. Saya wajib mensolatkan ini jenazah. Usolli ala hadal mayyit. Kata-kata hadza itu kan ini, bagaimana kalau sholatnya gaib kan jenazahnya nggak ada di sini, tetap sama boleh. Ya, tetap boleh. Ya walau sholat ala gaibin, sekalipun sholatnya senat terhadap jenazahnya gaib, saya mensolatkan ini jenazah, kalaupun jenazahnya nggak ada di sini, tetap itu ala hadza. Kalau laki-laki, kalau perempuan ala hadhil mayyitah, sholli ala hadal mayyit, arba takbiratin untuk kifayah lillahi ta'ala. Itu kesononya sunnah, yang wajib sholli ala hadal mayyit, itu yang wajib. Sholli ala hadal mayyit, itu yang wajib. Arba takbiratin untuk kifayah itu enggak wajib, sunnah. Ya seandainya kita nggak baca sholli ala hadal mayyit, makmuman lillahi ta'ala, Allahu akbar, sah. Sholli ala ma shalla alaihi imam, saya ikut sholat seperti sholat imam, ya udah sah juga. Nggak pakai tebut arba takbirat untuk kifayah. Nah itu ya, sholat jenazah. Nah disertakan niatnya itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Ya sama dengan sholat yang lain. Ya sama dengan sholat yang lain. Yang kedua, ya itu al-qiyam. Ya berdiri. Berdiri. Wasani al-qiyam. In gadar. Kalau emang mampu kita nyolatin berdiri, berdiri. Ya itu kewajibannya. Yang kedua, liana hadis sholat fardun, karena sholat ini sholat fardu. Kalaupun hukumnya fardu kifayah. Ya secara umum fardu kifayah sama fardu ain sama, wajib-wajib juga. Cuman bedanya kalau fardu ain kewajiban sendiri-sendiri, kalau fardu kifayah kewajiban semua. Tapi kalau udah ada yang wakilin, udah gugur kewajiban kita. Itu bedanya. Tapi sama-sama wajib. Ya maka wajib berdiri. Wajib berdiri. Nah, baru yang ketiga wajib kabir, wasali sujud kabir alih. Ya takbir, ya itu bertakbir. Ya alal mayyit, idza shalla alaihi arba takbiratin bi takbiratil ihram. Kalau sholatnya itu 4 takbir, ya 4 takbir. Lah emang boleh bisa lebih dari 4 takbir, bisa aja terjadi. Ya, bisa aja terjadi. Maka tadi enggak wajib nyebutin 4 takbir, itu enggak wajib. Ya yukabiru ala mayyit, yukabiru alaihi ala mayyit tidak sholat alaihi arba takbiratin bi takbiratil ihram. Kalau nyolatin jenazahnya itu 4 takbir. Ya sebenarnya ijma, ini sudah konsensus ulama-ulama 4 takbir. Ya sholat jenazah 4 takbir udah kesepakatan ulama-ulama. Ya maka fali juzul nabisu anha, enggak boleh kita kurangi dari 4. Kalau lebih, walau kabbaro khamsan, seandainya dia takbirnya bukan 4 tapi sampai 5 kali takbirnya, atau lebih dari 5 amdan, ya sengaja lebih dari 5. Ini mayit dosanya banyak, kalau 4 kali takbir belum kampunin semuanya, ya belum kampunin semuanya. Alasan itu namanya nyari akal, nyari alasan, ya nyari alasan. Kenapa 5 takbir, kan 4 takbir pada dia lupa, cuman alasan aja itu ya. Nah, alasan aja kayak candaannya ya, apa namanya, candaan orang nyolatin jenazah. Ya kenapa ini pakai ruku, ya kenapa pakai ruku, kenapa pakai sujud, ya padahal dia lupa. Ya dia lupa dengan jenazah. Nah dia lupa pakai ruku pakai sujud. Udah selesai kata dia, ini kalau nggak pakai ruku nggak pakai sujud, ini jenazah dosanya diampuni, dosanya kebanyakan. Itu namanya cari alasan. Seandainya 5 kali takbir, atau lebih sampai 6 kali, ya amdan lagi, dia lakukan secara sengaja, walam yan agidil butlan, maka tetap nggak dianggap batal. Lam tabtul sholatu, ya tetap nggak batal. Ya nggak batal. Kenapa? Itu takbir sampai lebih nggak batal. Dia nahu dzikrun, karena itu takbir dzikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu zikir, jadi dianggapnya zikir. Makanya dia tidak membatalkan. Ya tidak membatalkan. Ya tidak membatalkan. Dan tidak perlu walamada fa'ala sujud sahwi, dan tidak disunahkan, tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Seandainya ada kesalahan, imam salah takbirnya lebih,
nggak harus sujud sahwi. Orang sujud biasa aja nggak ada. Ya, nah, ya seandainya sampai 5 kali. Walakin lau khamasa imamu. Ya kalau imamnya takbirnya sampai 5 kali, dia lakukan secara sengaja. Bagaimana sikap kita sebagai makmum? Apa kita ngikutin? Ya, dia udah tahu lebih. Ya, kita bilang subhanallah juga lamaan kita ucap subhanallah, Allahu akbar. Ya subhanallah, Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar. Akhirnya bisa jadi negara ya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Gitu kan. Nah, jadi nggak apa-apa. Seandainya imam takbirnya sampai 5 kali, walau khamasa imamu amdan, imam takbirnya bikin 5 kali. Ke sikap kita sebagai makmum, sebaiknya lam yutabihu nadban. Sunnahnya jangan ikut. Imam lupa. Ya, boleh jadi imam lupa. Nah, boleh jadi imam lupa. Jangan ikut kita. Lam yutabihu nadban. Sunnahnya jangan ikut. Lalu sikap kita apa? Bal yusallim. Sunnahnya langsung beri salam. Ketika imam sahut takbir lagi, kita sunnahnya afdolnya beri salam. Tapi ba'da niatil mufarokoh, setelah niat mufarokoh namanya niat berpisah. Niat berpisah dari imam. Ya, niat berpisah dari imam. Imam buat takbir lagi yang kelima. Saya niat keluar dari imam. Saya niat berpisah dari imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sunnahnya. Ya, atau takut salah, mendingan awet tadiruhu, atau mendingan dia nungguin sebentar berapa lamanya. Allahu akbar. Balian tadiru liusalli mamaah, bahkan lebih utama lagi dia nungguin imam supaya ntar salamnya bareng. Wa dulu ini lebih utama. Ya lebih utama dia nungguin imam sebentar ntar salamnya bareng. Kalau dia nggak mau ikut imam dan nggak mau takbir, mau salam duluan boleh, tapi kudu tahu teknisnya, kudu tahu caranya, kudu tahu aturannya. Niat dulu keluar dari imam baru salam. Ya, salat biasa juga sama. Saya gak cocok sama imam ini, saya mau bisa. Enggak niat mau parokok, tahu-tahu bisa aja. Nah, ya batal salatnya. Sekalipun kita kebelet. Lagi salat tahiyat awal, tahiyat akhir, kebelet, enggak ketahanan. Kalau saya ngikut salam pada imam, saya bisa batal. Karena udah enggak ketahan ini, mules banget. Ya, boleh salam duluan. Tapi sebelumnya dalam hati niat, saya niat keluar dari imam. Harus ada niat dulu. Jangan main langsung aja. Nah, jangan main langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi lu duluan, mulus banget. Nggak bisa begitu. Hukum nggak bisa begitu. Ya, itu salah satunya perlunya kita ngaji, perlunya kita hadir majlis, itu salah satunya. Untuk ya memberikan kepada kita akan pengertian agama. Dan ketika ada kita di majlis, bersyukurlah kita. Kenapa? Allah pilih kita menjadi orang-orang baik. Amin ya rabbal. Anak Nabi yang katakan, ya man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ketika Allah memilih orang itu mau dibikin orang ini mau dibikin jadi baik, maka orang ini diberikan kepahaman dalam agama. Ya artinya apa? Saya ini belum ngerti agama, tapi kan rajin hadir majlis, nanti ngerti sendiri. Nah, itu namanya. Nah berarti Allah pilih kita jadi orang baik. Masa dijadi orang baik? Oh, nggak mau saya mah jadi orang baik, nah jadi orang jahat. Nah itu namanya salah kita. Nah jadi afdolnya nungguin aja, ya nungguin aja. Kemudian, nah dalam takbir itu, wa yusanu rukmiyadi di kulli bi takbiratil arba. Sunnah tetap angkat tangan, Allahu Akbar. Angkat tangannya semangat, adwa mankibaihi, yaitu berjurusan dengan pundaknya, dua pundaknya. Adwa mankibaihi, Allahu Akbar. Sunnahnya. Ya, wa yadhu tahta sadri. Dia letakkan itu habis takbir, dia taruh di bawah dada. Ya, nah di bawah dada. Bahkan wa yajharuna badal imam wal muballigh la ghairuhuma. Sunnah mengeraskan suara bagi imam. Imam sunnah, kita mampu enggak? Kerasin suaranya, Allahu Akbar supaya mampu dengar. Atau orang yang menyambungin takbirnya imam, Allahu Akbar. Kayak di Mekah Madinah itu pada takbir muballigh namanya. Yang nyambungin takbirnya imam. Ya, lagu rumah yang lain nggak boleh. Kita mampu nggak boleh kencengin. Tapi takbirat
wassalam. Ya, ditakbir dan disalam. Nah, itu kita nggak sunnah kencang. Nah, ini berarti wayaqra'ul musallil Fatihata belum kita bahas. Ya, belum kita bahas. Ya, insya Allah kita semuanya panjang umur dan sehat walafiat. Ya, dalam topik hidayah, dalam keistiqomahan, ya kesalehan, ketakwaan. Insya Allah kita lanjutkan bahasannya pada pertemuan yang akan datang. Wayaqra'u, nah itu belum kita baca. Ya, belum kita bahas. Insya Allah kita lanjutkan nanti. Kalau kita bahas ini mentok bisa. Ya, baca Fatihah nanti di mana, boleh di mana saja, itu nanti ada penjelasannya lebih detail, lebih lengkap insya Allah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik hidayah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni